Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk mengetahui apakah kita sudah termasuk bertakwa atau tidak, maka sebaiknya kita mengetahui apa sesungguhnya takwa itu. Para pendengar yang saya hormati, bagaimana sesungguhnya sifat dan karakteristik orang-orang yang bertakwa? Inilah yang kita akan uraikan pada kesempatan ini. Takwa sesungguhnya dapat diartikan dengan kata takut, tetapi tidak cukup sekedar itu. Takwa menurut terminologinya memang berarti takut. Takwa secara etimologi memang berarti takut, tetapi secara terminologi takwa adalah kemampuan untuk melakukan segala perintah Allah dan kesanggupan untuk menghindari segala larangan-larangan Allah. Dengan definisi ini, takwa itu sesungguhnya sangat mengikat kita, di mana kita harus mampu melakukan segala perintah Allah dan sanggup untuk menghindari larangan-larangan Allah. Para pendengar yang saya hormati, selanjutnya apabila kita ingin menggeledah lebih jauh lagi kata takwa itu, menurut Imam Bushairi, kata takwa terdiri dari 4 huruf. Yang pertama huruf ta. Ta itu menurut beliau singkatan dari kata tawaddu. Apa itu tawaddu? Rendah hati. Berarti orang yang punya sifat takwa, memiliki jabatan, tidak akan sombong dengan jabatan yang dimiliki, karena jabatan itu sifatnya hanya titipan, jabatan itu sifatnya hanya sementara. Yakinlah bahwa jabatan, jika bukan kita yang meninggalkan, dia yang akan tinggalkan kita. Jadi tidaklah perlu jabatan membuat kita menjadi sombong. Para pendengar yang saya hormati, huruf kedua dari kata takwa yaitu kaf, singkatan dari qanaah, artinya merasa cukup. Orang yang memiliki sifat takwa dalam hidupnya merasa cukup. Apa yang Allah berikan dalam hidupnya, itulah yang terbaik buat kita. Para pendengar yang saya hormati, jika ingin bahagia, kata Imam Al-Ghazali, harus memiliki sifat rasa cukup ini. Rasa yang tidak pernah puas, perasaan yang tidak pernah cukup akan membuat kita susah dalam meraih kebahagiaan. Para pendengar yang saya muliakan, huruf ketiga dari kata takwa yaitu waw, singkatan dari kata wara, berarti kesanggupan dan kemampuan menjaga diri dari hal-hal yang subhat. Apa itu subhat? Sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang hukumnya antara halal dan haram. Kata Nabi, jika engkau ingin selamat, sesuatu yang subhat sebaiknya engkau tinggalkan. Para pendengar yang saya muliakan, sifat keempat dari kata takwa yaitu ya, singkatan dari yakin. Ini berarti bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah yakin bahwa Allah Maha melihat segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita. Para pendengar yang saya hormati, itulah definisi takwa yang dikemukakan oleh Imam Bushairi. Selanjutnya, jika kita ingin menggeledah lagi lebih jauh tentang karakteristik dan sifat orang takwa menurut konsep Al-Quran,
maka kita dapat melihatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa tanda-tanda orang takwa itu ada 5. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil gaib, beriman kepada alam gaib. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang gaib adalah yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Percaya kepada yang gaib berarti meyakini adanya sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya alam tersebut, seperti adanya Allah, adanya malaikat, adanya hari akhirat, dan adanya jin. Yang kedua dari tanda orang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Apa perbedaan antara mendirikan dan mengerjakan salat? Menurut para mufassir, mendirikan salat itu sifatnya kontinus dan diupayakan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara mengerjakan salat itu sifatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Soal bermanfaat atau tidak dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak memikirkannya. Para pendengar yang saya hormati, yang ketiga dari sifat orang yang bertakwa menurut Al-Baqarah ini yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu menafkahkan sebagian rezeki di jalan agama Allah, menafkahkan sebagian harta yang Allah berikan kepadanya untuk kemaslahatan umat manusia. Berarti orang yang bertakwa itu harta yang dimiliki, rizki yang dimiliki tidak sekedar dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi juga membawa kemaslahatan buat orang lain. Para pendengar yang saya muliakan, tanda yang keempat orang yang bertakwa itu dalam Al-Baqarah ini adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Artinya orang yang bertakwa itu percaya kepada kitab-kitab Allah, termasuk di dalamnya kitab-kitab yang diturunkan sebelum turunnya Al-Quran. Kita yakin ada Injil, kita yakin ada Zabur, kita yakin ada kitab Taurat. Tetapi perlu ditegaskan, Taurat, Injil, Zabur hanya kita yakini keberadaannya, tetapi tidak wajib diamalkan ajaran-ajarannya, karena ajaran-ajaran dari kitab-kitab sebelumnya telah disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Berarti sekali lagi saya tegaskan, Injil, Zabur, Taurat kita wajib percaya bahwa ada kitab tersebut. Pengamalannya, nilai-nilainya dalam Al-Quran telah disempurnakan. Para pendengar yang saya hormati, tanda yang kelima dari orang yang bertakwa adalah wabil akhiratihum yuqinun, yaitu mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Apa itu kehidupan akhirat? Kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ini berarti bahwa orang yang bertakwa itu yakin akan adanya kehidupan akhirat. Pejabat yang bertakwa akan bertanya dalam dirinya, apabila hal ini yang saya lakukan, apa dampaknya nanti buat kehidupan akhirat saya? Mungkin dengan korupsi kita bisa membangun rumah yang mewah, kita memiliki mobil yang megah, tetapi yakinlah bahwa
di kehidupan akhirat nanti rumah dan mobil mewah hasil korupsi akan membuat kehidupan akhirat kita akan tersiksa. Na'udzubillah min zalik. Itulah sifat dan karakteristik orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua dapat diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya Dasat Latif untuk pendengar Suara Celebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.